shalom anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang rumus dasar pada Microsoft Excel. Nah, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, adalah pengenalan rumus atau formula yang ada pada Microsoft Excel. Namun sebelum kita masuk pada materi kita akan awali dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan olehnya itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Sebelum kami memulai pelajaran kami, kiranya Engkau tetap menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita langsung masuk saja pada materi kita, yaitu rumus dasar yang ada pada Microsoft Excel. Oke, di dalam Microsoft Excel banyak sekali rumus yang tentunya berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan perhitungan. Ya, dengan menggunakan rumus-rumusnya, maka pekerjaan kita bisa lakukan secara manual akan semakin mudah jika kita memahami fungsi dan cara menggunakan rumus Excel itu sendiri. Rumus dasar Excel yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama adalah rumus sum, dan yang kedua adalah rumus average, dan yang ketiga adalah rumus max, keempat rumus min, dan yang kelima adalah rumus if. Kita bahas satu persatu. Rumus sum pada Microsoft Excel digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data yang berbentuk angka dalam sebuah kumpulan data. Untuk penulisannya kita lihat seperti gambar berikut. Untuk number 1 dan number 2 dan seterusnya merupakan range data yang akan kita jumlahkan. Misalnya, saat kita akan menjumlahkan kolom B2 sampai pada B8 dan C2 sampai dengan C8, maka penulisannya sama dengan sum dalam kurung B2 titik 2 B8, C2 titik 2 C8 kemudian tutup kurung. Perhatikan contoh gambar berikut. Nah, pada angka ini, pada kuartal pertama itu akan digunakan sum sama dengan B2 sampai pada B8, dan pada kuartal kedua yaitu C2 dan C8. Kemudian tekan enter. Yang kedua adalah rumus average. Rumus average pada Microsoft Excel digunakan untuk mencari atau mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data yang akan kita buat atau yang kita inginkan. Berikut cara penulisan rumusnya. Jadi selalu diawali dengan sama dengan average dalam kurung number 1, number 2 dan seterusnya. Number 1, 2 dan seterusnya ini merupakan kumpulan data yang nantinya kita akan cari rata-ratanya. Contohnya, ketika kita mau mencari nilai rata-rata dari kolom B2 sampai kolom B6, maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan average B2 titik 2 B6 tutup kurung dan enter. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti gambar berikut. Ya, pada kolom nilai, jika semua nilai ini akan disorot, maka menghasilkan nilai rata-rata pada kolom rata-rata. Oke, yang ketiga adalah rumus max. Rumus max pada Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai paling tinggi dari suatu kumpulan data. Nah, untuk menggunakan rumus ini,
penulisannya dengan cara seperti ini, sama dengan max dalam kurung number 1, number 2 dan seterusnya. Number 1 dan 2 dan seterusnya ini merupakan range dari data yang akan kita cari nilai tertingginya. Nah, untuk mencari nilai tertinggi pada data yang kita tuliskan, seperti pada kolom D4 sampai D11, maka penulisan rumusnya adalah sama dengan max dalam kurung D4 titik 2 sampai D11 dan tekan enter. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti gambar berikut. Ya, perhatikan pada gambar max itu skornya yang paling tinggi adalah 88. Oke, kita lanjut. Rumus keempat yaitu rumus min. Rumus min pada Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu kumpulan data. Penulisan rumusnya dapat dilakukan dengan cara sama dengan min dalam kurung number 1, number 2 dan seterusnya. Untuk number 1, 2 dan seterusnya merupakan kumpulan data numerik yang akan kita cari nilai terendahnya. Misalnya dalam sebuah sheet Excel atau lembar kerja, kita akan mencari nilai terendah dari kolom A2 sampai kolom A6. Maka rumusnya seperti ini, sama dengan min dalam kurung A2 titik 2 A6 tutup kurung kemudian tekan enter, maka nilai yang terendah dari data itu akan muncul seperti gambar berikut ini. Perhatikan, dari value yang ada atau nilai yang ada 10,5, 7,2, ada 200, ada 5,4, ada 8,1, maka nilai yang paling rendahnya itu adalah 7,2. Ya, yang kelima adalah rumus logika if. Rumus logika if ini digunakan jika data yang akan kita masukkan memiliki dua kondisi yang berbeda, seperti pada keadaan apakah dia benar atau salah. Contohnya, pada data A1 bernilai 1 dan akan didapatkan hasilnya 2. Bila itu tidak didapatkan hasil 2, maka nilainya akan menjadi 0. Untuk fungsi ini bisa dibantu dengan menggunakan tanda pembanding seperti tanda sama dengan, tanda lebih kecil, ada juga tanda lebih besar, atau tanda lebih kecil sama dengan, atau tanda lebih besar sama dengan, atau tanda tidak sama dengan. Penulisannya seperti ini. If dalam kurung logikanya itu tes value, apakah dia benar atau salah, atau value if true, value if false, itu akan menandakan keadaan dia salah. Nah, pada rumus tersebut diartikan bahwa nilai dari logika tersebut bernilai benar. Untuk itu perintahnya pada value if true yang akan kita jalankan. Bila salah, maka perintahnya value if false, maka tetap akan dijalankan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di dalam contoh ini, contoh datanya ini ada kolom nomor, nama, kode dan keterangan. Nah, di situ ada daftar nama
dan kodenya itu adalah huruf K dan TK, di mana keterangan ini atau kode ini mempunyai keterangan jika dia K berarti kawin, dan jika TK berarti tidak kawin. Nah, untuk penulisan rumusnya sama dengan if dalam kurung C3. C3 ini mengacu kepada kode karena berada pada kolom C baris ke-3. Nah, kita ulangi, sama dengan if dalam kurung C3 sama dengan tanda petik 2 K, koma, keterangannya itu tadi kawin. Kemudian jika tidak berarti tidak kawin. Maka jika ditekan enter, maka keterangan yang ada pada gambar ini TK tidak kawin dan K adalah kawin. Ya, dari contoh tersebut bisa diisi pada keterangan dengan ketentuan yang ada. Bila kode sama dengan huruf K, maka keterangannya menjadi kawin. Jika tidak, maka diisi dengan tidak kawin. Dari hal tersebut bisa dituliskan dengan rumus sama dengan if dalam kurung C3 sama dengan K, huruf K-nya dalam tanda petik 2, koma, kawin, koma, tidak kawin. Semua huruf ini kita serahkan di dalam tanda petik 2. Ya, kesimpulan kita untuk pelajaran ini, yang pertama itu adalah rumus sum itu digunakan untuk mencari jumlah dari kumpulan data yang sudah dipilih. Dan yang kedua adalah rumus average untuk mencari nilai rata-rata. Dan yang ketiga, rumus min digunakan untuk mencari nilai terendah. Dan yang keempat adalah rumus max untuk mencari nilai tertinggi. Dan yang kelima adalah rumus fungsi logika if. Logika if ini digunakan untuk mencari hasil atau nilai dari dua kondisi atau dua hal yang berbeda. Apakah dia bernilai 1 atau 0, atau bernilai benar atau salah. Oke, sampai di sini pembahasan materi kita. Kiranya anak-anak di rumah dapat mengerti dan memahami dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami sudah melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya Allah Roh Kudus akan memutarkan di dalam hati dan pikiran kami untuk kami gunakan di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa